Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Taib. Assalamualaikum. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Insyaallah kita lanjutkan. Assalamualaikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Al-Aqidatil Wasithiyah, Kitab Aqidah Wasithiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke pembahasan yang dikatakan oleh Syekh Islam bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mengutamakan orang-orang yang masuk Islamnya sebelum infak dan sebelum fath. Fath di sini adalah sulh Hudaybiyah. Jadi sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum sulhul Hudaybiyah dan masuk Islamnya setelah sulhul Hudaybiyah. Karena al-fathi di sini adalah fatu atau sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Ada yang mengatakan fath di sini adalah fatu Mekkah. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah wa yuqaddimuna al-muhajirin 'ala al-ansar, mereka mengutamakan orang-orang muhajirin di atas orang-orang ansar. Wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badrin, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahlul Badar, orang yang hadir perang Badar, wa kanu salasami'atin wa bid'ata asyar, dan jumlah mereka 300 belasan. Apa yang difirmankan oleh Allah, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah kalian sesukanya, maka sungguh aku telah mengampuni bagi kalian. Jadi hadis atau dalil ini menunjukkan tentang apa? Dalam hadis qudsi Allah berfirman tentang orang-orang yang hadir perang Badar, mereka dijamin surga. Berapa jumlahnya? 300 belasan. Ada yang mengatakan 313, 314 gitu ya. Kemudian wa bi annahu la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Jadi orang-orang yang membaiat Rasulullah di bawah pohon, maka seorang pun tidak ada yang masuk neraka. Ya, kama akhbarahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi telah mengabarkan tentang hal itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang hal itu di dalam riwayat riwayat Muslim,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarati ahadun. Tidak akan masuk neraka seorang pun dengan kehendak Allah orang-orang dari kalangan yang menghadiri ashabus syajarah, yaitu orang-orang yang membaiat Rasul di bawah pohon, ya. Ini tentunya kita yakini hal ini, bahwasanya ada umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin surga. Baik bentuk jaminannya terhadap keumuman, Ansor, Muhajirin, perang Badar, perang Uhud, orang yang baiat Ridwan atau baiat Syajarah gitu ya. Maka mereka adalah orang-orang yang dijamin surganya sebagaimana firman Allah dan hadits Rasul. Dan juga ada yang masuk surganya dengan penentuan ataupun individu, ta'yin, disebutkan nama-namanya. Wa yasyhaduna bil jannati liman syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah pun bersaksi ya akan surganya bagi orang yang telah disaksikan oleh Rasul. Seperti siapa? Kal asyrati, yaitu mubasyirina bil jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk surga. 4 khalifah, yang kelimanya siapa? Siapa aja coba? Udah, Abu Bakar khalifah 4 nih. Terus siapa lagi yang kelima? Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Sa'id, Abdurrahman bin Auf. Satu lagi Abu Ubaidah al-Jarrah. Ini 6 orang tambah 4 orang khalifah, berarti 10. Dan mereka telah disaksikan masuk surga. Dan kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah beriman mereka ini adalah penduduk surga. Dan tidak boleh kita menyelisihi hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Apalagi ada orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, ya, mengkafirkan Utsman dari kalangan Syiah, ya, orang-orang Syiah Rafidhah. Maka jelas mereka ini bukan dari Ahlussunnah, bukan dari Islam mereka ini. Karena jelas-jelas apa? Jelas-jelas mengkafirkan orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Taib. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin di atas orang-orang Ansor, karena pada orang-orang Muhajirin terhadap 2 sifat yang terkumpul dalam diri mereka. Yang pertama adalah an-nusra wal hijrah, yaitu pertolongan dan juga hijrah bersama Rasulullah. Ya, karena orang Muhajirin kenapa mereka lebih mulia dibanding orang Ansor? Karena orang Muhajirin adalah orang-orang yang pertama menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang ikut berhijrah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada kanal khulafaur rasyidun wa baqiyatul asyrati minal muhajirin. Ya, wajah qad ja'a al-Qur'an bi taqdimil muhajirin 'ala ansar fi surah At-Taubah wal Hasyr. Ya, ini keutamaan orang-orang Muhajirin telah disebutkan dalam surat At-Taubah, surat Al-Hasyr, surat At-Taubah ayat 20 ya. Surat Al-Hasyr ayat ke-8. Ayat-ayat itu menunjukkan tentang apa? Tentang Allah mengutamakan orang-orang Muhajirin di atas orang-orang Ansor. Di atas orang-orang Ansor. Tetapi tentunya keutamaan ini yang sifatnya jumlah. Keumuman orang Muhajirin lebih utama dibanding keumuman orang Ansor. Tapi kalau disebutkan individunya gitu ya, individunya, maka tentunya orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor banyak yang lebih utama, lebih mulia dibanding orang-orang Muhajirin. Mereka banyak yang lebih mulia dibanding orang-orang Muhajirin. Taib. Ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk pembahasan setelahnya. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa yukirruna bima tawatara bihin naqlu an amiril mu'minin.
Dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka menerima dengan dan menetapkan apa yang telah diriwayatkan secara mutawatir dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Ya, sebagaimana Ali semoga Allah meridhoinya, beliau pernah mengatakan, min anna khairu hadhil ummati ba'da nabiyha, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah mengucapkan dalam sebuah ucapannya, dan tentunya ini disepakati oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Apa ucapan Ali? Bahwasanya sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, tsumma Umar ibn al-Khattab, wa yusallitsuna bi Utsman, dan yang ketiganya adalah Utsman, wa yurabbi'una bi Ali, dan yang keempatnya ada Ali bin Abi Thalib. Wal Jamaah lebih mendahulukan Utsman di atas siapa? Di atas Ali bin Abi Thalib. Wa ikanat hadil mas'alatu Utsman wa Ali, walaupun tentunya permasalahan ini bukan ya? Baik. Walaupun tentunya permasalahan Utsman dan Ali laysat minal usulil lati yudhallalu. Permasalahan Utsman dan Ali bukanlah permasalahan usul, prinsip allati yudhallalul mukhalifu fiha, yang mengakibatkan orang yang menyelisihinya disesatkan. Inda jumhuri ahli sunnati, ya, menurut mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini termasuk akidah, ya. Di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang paling mulia setelah Nabi siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Setelah itu baru kemudian Utsman dan Ali. Ini di dalam urutan khilafah, di dalam urutan khalifah. Adapun di dalam urutan keutamaan, ini ada perbedaan. Ada mengatakan Ali lebih utama dibanding Utsman. Ada yang mengatakan Utsman lebih utama dibanding Ali bin Abi Thalib. Tentunya ini dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Tentunya dua-duanya adalah mulia. Tetapi ini bukan permasalahan prinsip, ya. Bukan permasalahan prinsip sehingga kemudian kita berselisih. Karena sebagian ada mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman. Sebagian mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali. Tetapi mereka sepakat bahwasannya khalifah yang ketiga adalah siapa? Utsman. Walaupun tentang kemuliaan perselisihan terjadi. Di antara siapa? Di antara sahabat. Bahkan di antara sahabat sendiri terjadi perselisihan mana yang lebih mulia antara Utsman dengan Ali. Lakinnal mas'alata allati yudhallalul mukhallifu fiha, akan tetapi permasalahan yang mengakibatkan orang yang menyelisihinya bisa disesatkan, ya, bisa menjadi sesat yang menyelisihinya,
mas'alatul khilafah, yaitu permasalahan khilafah. Perhatikan ya, permasalahan apa? Khilafah. Wa dzalika annahum yu'minuna. Dan tentunya mereka Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat mengimani bahwa khalifah sesudah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Annahum yu'minuna bi anna al-khalifata ba'da Rasulillah adalah Abu Bakar. Tsumma Umar, kemudian setelah Abu Bakar adalah Umar. Tsumma Utsman, kemudian setelah Umar adalah Utsman. Tsumma Ali, kemudian setelah Utsman adalah Ali. Ini sepakat ini. Para sahabat sepakat. Ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya setelah Umar itu adalah Utsman. Maka terjadi ahlus syura. Ya, yang menentukan siapa yang akan memimpin setelah Umar, setelah meninggalnya Umar ketika itu. Maka terjadilah keputusan di antara ahlus syura ini adalah Utsman yang terpilih menjadi khalifah yang ketiga. Dan ini kesepakatan sahabat ketika itu. Dan sahabat ridho kepada ini. Bahwasanya khalifah setelah Rasul yang ketiga adalah Utsman, yang keempat baru Ali. Walaupun terjadi perselisihan mana yang lebih utama antara Utsman dengan Ali. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula'il a'immati fa huwa adallun min himari ahli. Dan barang siapa yang Dan barang siapa yang kemudian mencela kekhilafahan salah seorang di antara mereka, ada mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, mencela Ali, ya, maka dia lebih sesat dari keledai peliharaannya. Jadi nggak boleh kita menyesatkan Ali bin Abi Thalib, nggak boleh kita menyesatkan Utsman bin Affan. Walaupun terjadi perselisihan, ya, maktal Utsman, terjadi perselisihan itu setelah terbunuhnya Utsman bin Affan yang pernah kita sebutkan. Kita kalau membaca tentang sirah kejadian setelah pembunuhan Utsman bin Affan, ini harus hati-hati sumbernya. Karena ada kitab-kitab, buku-buku yang dibuat oleh Syiah yang kemudian menyudutkan siapa? Kelompok Muawiyah. Akhirnya menjelekkan Muawiyah dan bersama orang-orang yang bersama Muawiyah. Padahal di antara Muawiyah ada Thalhah bin Ubaidillah. Yang jelas-jelas tadi disebutkan apa? Mubasysyirin bil jannah, dikabarkan masuk surga. Dan juga kita tidak boleh membaca kitab-kitab yang menyudutkan Ali bin Abi Thalib. Karena di dalamnya ada siapa? Ada Ammar bin Yasir, ada Ibnu Abbas. Yang kata Rasulullah, Ammar bin Yasir ini akan terbunuh, yang membunuhnya adalah fi'atun bagiyah, kelompok yang membelot. Jadi mereka ini adalah dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin yang kedua-duanya mempunyai keutamaan besar mereka ini. Jangan sampai karena perselisihan yang terjadi kemudian kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah menyesatkan salah satu di antara dua kelompok ini. Ini tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Taib. Pernah terjadi, ya. Karena terjadinya perselisihan huru-hara yang terjadi itu setelah terbunuhnya Utsman bin Affan ketika itu. Jadi yang membunuh Utsman ini bukan 1-2 orang saja, puluhan orang yang terlibat dalam hal ini. Karena terhasut oleh orang-orang yang munafikin, yang kemudian ingin melihat kehancuran dari kalangan para sahabat. Karena Utsman ketika itu belasan tahun menjadi khalifah ketika itu. Dan banyak sekali yang kemudian, bukan banyak, ada 2 orang kalau nggak salah, yang dijadikan gubernur oleh Utsman. Dan gubernur itu kerabatnya Utsman bin Affan. Yang kemudian tersiar bahwasanya Utsman ini nepotisme. Utsman ini mendahulukan keluarganya untuk menjadi khalifah atau menjadi gubernur. Dan banyak orang-orang yang kemudian terhasut dengan hasutan-hasutan seperti ini. Akhirnya didemo Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika itu sedang membaca Quran di rumahnya, kemudian terbunuh, dikelilingi oleh orang-orang yang terbakar amarah, demonstrasi ketika itu. Ya, terbakar amarah, demonstrasi karena melihat Utsman ini ada nepotisme, kolusi, ya, korupsi dan lain sebagainya yang mereka tuduhkan kepada Utsman bin Affan. Pada hari Ghadir Khum, ini sering kalau kita dengar Ghadir Khum ini apa? Suka dipakai orang-orang siapa? Orang Syiah, Yaumul Ghadir, hari Ghadir Khum kata mereka. Jadi Ghadir Khum ini pada Zulhijjah, pertengahan Zulhijjah,
Sepulang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah setelah melakukan haji wada bersama puluhan ribu kurang lebih, itu pulang dari Mekah setelah menyelesaikan haji wada menuju ke Madinah sekitar 3 hari atau 4 hari kemudian Rasulullah beristirahat di sebuah tempat namanya Ghadir, ya, dan di sana ada mata air yang namanya Khum, Ghadir Khum. Jadi Ghadir ini adalah tanah yang datar tapi ada cekungannya dan itu menyimpan air. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di sana bersama dengan puluhan ribu para sahabatnya. Itu kapan? Pertengahan Dzulhijjah atau setelah selesai daripada haji wadanya Rasulullah. Ini terakhir, ya. Kemudian di antara salah satu khutbah yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabatnya, di akhir khutbahnya Rasul mengatakan udzakirukum bi ahli baiti, udzakirukum bi ahli baiti. Aku titipkan kalian, ya. Aku titipkan keluargaku untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku titipkan keluargaku untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, udzakirukum bi ahli baiti. Aku titipkan kalian keluargaku kepada kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menitipkan keluarga-keluarganya Rasul, ya. Menitipkan keluarga-keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya keluarga yang dimaksud adalah keluarganya Rasul, ya. Karena yang tersisa itu dari siapa? Dari jalurnya Fatimah, suaminya Ali bin Abi Thalib. Dari jalurnya Hasan atau jalurnya Husain dan ke bawahnya. Tapi yang harus kita ketahui, ya, tentunya Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang perlu kita cintai. Sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan la ahlu baiti Rasulillah ahabbu ilayya min ahli baiti. Keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih saya cintai daripada keluarga saya. Keluarga yang mana? Keluarga yang beriman. Keluarga yang mana? Keluarga yang bertakwa. Keluarga-keluarga Rasulullah yang beriman dan bertakwa, ya, perlu kita cintai, berikan loyalitas kita kepada mereka. Karena kalau mereka tidak beriman, tidak bertakwa, bahkan melakukan kesyirikan, ya, khurafat, takhayul, maka tentunya apa? Sebagaimana para ulama mengatakan bahwasannya ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Kan'an anaknya dari apa? Dari musibah yang menimpanya ketika itu, banjir besar, ya. Kemudian Nabi Nuh meminta kepada Allah, innahu taib, Allahul musta'an. Dalam surat apa? Hud itu. Intinya kemudian apa? Allah peringatkan, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu sholih. Ya Nuh, sesungguhnya dia Kan'an laysa min ahlik. Dia bukan dari keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih. Karena amalannya tidak sholeh. Artinya betul, kita harus mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita harus lebih mencintai keluarga mereka dibanding keluarga kita. Tetapi orang-orang berimannya, orang-orang yang bertakwanya. Taib. Karena tentunya banyak yang akhirnya ghulu dalam hal ini, berlebihan dalam hal ini. Mentang-mentang dia mengaku dirinya ahlu bait Rasulullah, ya, sampai kemudian seakan-akan berhak dan bisa mengeluarkan seseorang dari neraka dengan sorban dia. Ini kita dengar, ya, banyak dengar tentang bagaimana takhayul-takhayulnya yang diucapkan oleh mereka. Ya, oknum-oknum yang mengaku dirinya keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul, kita harus mencintai mereka. Kita harus loyalitas kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas tauhid. Ya. Kalau mereka jatuh kepada kesyirikan, apalagi banyak berucap ucapan khurafat, takhayul, ucapan-ucapan yang tidak mungkin, gitu ya. Sampai mereka mengatakan bahwasanya tarim itu lebih mulia tanahnya dibanding tanah Mekah atau Madinah. Nah, ini nggak mungkin. Karena di tarim itu ada Ba'lawi, kata mereka. Taib. Allahul musta'an, ya. Jadi di sini kita harus mencintai keluarga siapa? Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk apa? Termasuk akidah ahli sunnah. Ahli sunnah tidak boleh mencela keluarga Rasulullah. Kalau jelas dia keluarga Rasulullah, nasabnya jelas, dan menunjukkan itu kepada keluarganya Rasulullah,
maka kita harus mencintainya. Kita harus bersikap loyalitas kepadanya. Tetapi kalau kemudian mereka membesarkan dirinya dan menganggap dirinya adalah lebih mulia dari siapapun dan apapun, harus diketahui bahwasanya apa? La fadla li arabi alal ajami illa bitaqwa. Tidak ada kemuliaan, tidak ada keutamaan ya atas orang Arab dibanding orang asing, orang ajam, illa bitaqwa, kecuali adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Artinya ketakwaan adalah prinsip utama, kita harus memberikan loyalitas kepada mereka. Kalau mereka tidak takwa, maka tentunya kita tidak memberikan loyalitas. Ya. Dan yang paling utama adalah apa? Ketakwaan yang mereka miliki, apalagi tentang tauhid. Taib. Ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah. Tadi disebutkan ya bahwasanya Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berbicara di atas minbar di Kufah di Irak, dan ucapan itu didengarkan oleh sekumpulan bahkan sekelompok besar dari kalangan kaum muslimin ketika itu. Apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib? Mamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta alamana. Tidaklah meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul mengajarkan kepada kami anna afdalana ba'dahu Abu Bakar. Bahwasanya orang yang mulia setelah Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa mamata Abu Bakrin hatta alamana, dan tidaklah meninggal Abu Bakar sampai mengajarkan kepada kami anna afdalana ba'dahu Umar. Bahwasanya orang yang paling afdal setelah Abu Bakar adalah Umar. Dan ini sepakat ya. Dan ini sepakat. Adapun masalah Ali bin Abi Thalib dengan Utsman, ada yang mengatakan lebih mulia Ali, ada yang mengatakan lebih mulia Utsman. Tentunya dengan dalil-dalil yang berbeda-beda ya. Banyak sekali dalil yang keduanya mempunyai keutamaan antara Utsman dengan Ali bin Abi Thalib. Sampai pernah Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, sampai kemudian ketika Rasul bersama Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah meridainya masuk, dan Rasul tersingkap pahanya dan dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu masuk Umar bin Khattab dan masih tersingkap pahanya dan dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk Utsman bin Affan, maka Rasul kemudian buru-buru menutupkan apa? Pahanya. Ini hadis Bukhari ya, atau Muslim, Bukhari Muslim kalau nggak salah. Apa kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kau menutup pahamu dari Utsman bin Affan? Apa jawaban Rasulullah? Ala astahi mimman yastahi minhul malaika. Tidakkah aku merasa malu dari malaikat saja malu terhadap orang ini? Siapa yang dimaksud adalah Utsman. Ya, sampai Utsman ini malaikat pun malu dari Utsman bin Affan. Jadi mempunyai keutamaan. Kalau kita baca-baca tentang mangkobah, mangkobah ini kemuliaan, keutamaan, biografi Utsman, masya Allah banyak sekali. Tapi tentunya tidak mengalahkan keutamanya Abu Bakar, tidak mengalahkan keutamanya Utsman. Hanya saja kalau antara Ali dengan Utsman maka berselisih mana yang lebih utama. Tapi kalau khalifah, sepakat para sahabat yang berhak menjadi khalifah yang ketiga adalah Utsman. Baru yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Taib. Dan Ahlussunnah wal Jamaah yuhibbuna ahla baiti Rasulillah, mereka mencintai keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yatawallawnahum, dan mereka memberikan loyalitas, wa yahfaduna fihim wasiat Rasulillah, dan mereka menjaga ya wasiatnya Rasul terhadap ahlul bait, haitsu qala yauma ghadirhum, yang mana Rasul mengatakan ketika pada hari Ghadirhum, udzakirukumullah fi ahli baiti. 3 kali Rasul mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku titipkan kalian, aku ingatkan kalian ya terhadap Allah tentang keluargaku, tentang ahlu baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala aidan lil Abbasi ammi, dan juga berkata kepada pamannya Abbas. Abbas pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istaka ilaihi anna ba'da Quraisy yajbu Bani Hashim. Dan telah dilaporkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Rasul bahwasanya sebagian orang-orang Quraisy di antara mereka ada yang merendahkan Bani Hashim. Faqala, maka mengatakan, wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Kata siapa? Kata Rasul, demi jiwaku yang ada di tangannya, yaitu demi Allah, la yu'minuna hatta yuhibbukum, tidaklah mereka beriman sampai kalian mencintai, sampai mereka mencintai kalian, lillahi, untuk Allah, wali qarabati, dan juga untuk terhadap kerabat-kerabatku. Ini hadis riwayat Tirmidzi ya, tentang keutamaan Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian waqala, dan Rasul mengatakan, innallaha astafa Bani Ismail, sesungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail. Wastafa min Bani Ismail Kinanah, dan Allah telah memilih dari Bani Ismail yaitu Bani Kinanah. Wastafa min Kinanati Quraisyan, dan Allah telah memilih dari Kinanah itu adalah kabilah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan telah memilih dari kabilah Quraisy yaitu Bani Hashim, keluarganya Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilihku dari keluarganya Bani Hashim. Ya, yaitu telah memilih Rasulullah dari keluarga Bani Hashim. Maka ahlu bait mereka adalah man tahrumu alaihimus shadaqah. Ahlu bait adalah orang-orang yang diharamkan bagi mereka sedekah. Jadi kalau dia tahu dia itu ahlul bait, itu tidak boleh kita ngasih sedekah kepada mereka. Tapi kadang-kadang kita melihat sekarang ahlu bait mengaku ahlu bait, itu kadang-kadang minta-minta sedekah. Ya, pada ahlu bait itu apa? Tidak boleh dia menerima sedekah. Siapa saja ahlu bait? Alu Ali, keluarganya Ali. Alu Ja'far, keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Alu Uqail, Alul Abbas, keluarganya Abbas, keluarganya Aqil atau Aqil ya. Wa kulluhum min Bani Hashim, semuanya dari kalangan Bani Hashim. Wa yulhaqu bihi Banul Muttalib, dan diikutkan kepada mereka adalah keluarganya Banu Muttalib. Keluarga Bani Muttalib yaitu Ali bin Abi Thalib ya. Innahum lam yufarikuna jahilatan wala islaman, sesungguhnya mereka tidak terpisah dengan kami baik dalam kondisi jahiliyah atau baik dalam kondisi sudah Islam, karena mereka masih kerabat. Fa ahlussunnati wal jamaah yar'una lahum hurmatahum wa qarabatahum min Rasulillah, maka ahlussunnah wal jamaah mereka memperhatikan dan menjaga kehormatan ahlul bait dan menjaga qarabah, kerabat-kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mencintainya. Kama yuhibbunahum li islamihim wa sabqihim. Tentunya ya, mereka mencintai, Ahlussunnah mencintai keluarganya Rasulullah karena mereka mendahului dalam Islamnya. Wa husni bala'i fi nusrati dinillah. Dan mereka bersabar di dalam bala ya, di dalam musibah atau ujian ketika mereka menolong agama Allah. Taib. Adapun hadis walladzi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati, demi jiwaku yang ada di tangannya, mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian untuk Allah dan untuk kerabat-kerabatku. Artinya apa? La yatimu imanu ahadin, artinya tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai ahlu baitnya Rasul. Nah, jadi harus ada kecintaan kita kepada ahlu baitnya Rasul, harus ada itu ya. Tetapi ahlu bait yang betul-betul dia beriman kepada Allah, bertakwa ya, orang yang tidak jatuh kepada kesyirikan, khurafat, banyak kepada kebidahan. Karena tentunya ahlu baitnya Rasul yang bertakwa ya, yang tentunya perlu untuk kita jaga. Taib. Jadi jangan sampai kemudian karena dia mengaku dirinya ahlu bait Rasulullah, akhirnya kita berikan seluruh wala kita, loyalitas kita. Bahkan tidak sedikit yang memberikan anak perempuannya kepada yang disebutkan dengan Habib. Tidak dinikahi, hanya dihubungi saja, hanya melakukan hubungan saja. Orang tuanya rela memberikan itu kepada anaknya, kepada si Habib ini. Karena apa? Karena diyakini nanti keturunannya menjadi keturunan Rasul. Padahal tidak melalui jalur pernikahan. Dan ini banyak. Ya, dan ini banyak.
Artinya tertipu dengan label ahlu bait. Betul, kita harus mencintai mereka, ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang harus kita cintai adalah ahlu baitnya Rasulullah yang bertakwa, yang beriman. Ya, yang tidak jatuh kepada kesyirikan, kebid'ahan. Taib. Dan itu harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita harus mencintai siapa? Ahlu baitnya Rasul, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini termasuk akidah ya. Termasuk akidah yang harus kita tanamkan. Harus ada bentuk kecintaan kita kepada korobahnya atau ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.